Salam. Ini adalah seri bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arabia. Dengan luas wilayah kira-kira 2.150.000 km persegi, Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di dunia Arab setelah Israel. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Jordania dan Irak ke utara, Kuwait ke timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ke timur, Oman ke tenggara, dan Yaman ke selatan. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yaitu Laut Merah dan Teluk Persia. Dan sebagian wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir. Wilayah Arab Saudi kini merupakan bekas dari 4 wilayah distrik Hejaz, Najd, dan sebagian dari Arabia Timur, Al-Ahsa, dan Arabia Selatan, Ashir. Kerajaan memiliki total populasi sebanyak 28,7 juta. Dengan 20 juta diantaranya adalah bangsa Saudi dan 8 juta lainnya merupakan warga negara asing. Arab Saudi merupakan negara yang memproduksi dan mengekspor minyak terbesar di dunia, mengontrol cadangan minyak terbesar kedua di dunia, dan memiliki cadangan gas terbesar ke-6 di dunia. Kerajaan ini merupakan satu-satunya negara Arab yang menjadi anggota dari ekonomi utama G20. Arab Saudi adalah sebuah negara monarki otokrasi dengan jumlah pengeluaran anggaran militer tertinggi keempat di dunia. Dan pada tahun 2010 sampai 2014, Arab Saudi merupakan importir senjata terbesar kedua di dunia. Dinasti Saudi didirikan oleh Muhammad bin Saud, Emir kota Daria di Najd, dataran tinggi di Arabia Tengah pada awal 1700-an. Ia adalah pengikut pemimpin spiritual Muhammad bin Abdul Wahab yang mendukung versi Islam Puritan yang keras. Keluarga Saudi yang bersekutu dengan Wahabi memulai program penaklukan cepat yang dalam waktu setengah abad membawa mereka menguasai sebagian besar semenanjung Arab. Namun, perluasan wilayah Saudi membuat khawatir kerajaan Turki Utsmani yang memobilisasi melawan mereka dan mengalahkan mereka pada tahun 1818. Cucu buyut Muhammad bin Saud, Abdullah, ditangkap dan dibawa ke Konstantinopel, di mana dia dipenggal. Kemudian putra Abdullah, Turki bin Abdullah, membangun kembali kerajaan Saudi, kali ini berpusat di Riyadh. Tetapi pemulihan Saudi yang pertama ini berantakan karena perebutan kekuasaan antara dua cucu Turki. Untuk sementara waktu, cucu ketiga Abdurrahman menjadi gubernur Riyadh di bawah kekuasaan keluarga saingan yang dibencinya, Al-Rashid. Pada tahun 1891, Abdurrahman melarikan diri ke pengasingan bersama dengan keluarganya termasuk putranya Abdul Aziz, yang kemudian akan dikenal sebagai Ibnu Saud, yang melakukan sebagian perjalanan dengan tas yang digantung di pelana unta. Abdurrahman dan keluarganya mengembara selama 2 tahun, menghabiskan beberapa bulan dengan suku nomaden jauh di padang pasir. Akhirnya mereka diundang oleh keluarga Al-Sabah yang memerintah Kuwait untuk tinggal di negara kota kecil di Teluk Persia itu. Sementara itu, Abdurrahman memiliki 2 tujuan: untuk membangun kembali dinasti Saudi sebagai penguasa Arab dan untuk menjadikan cabang Islam Sunni Wahabi secara universal. Putranya Ibnu Saud akan menjadi instrumen untuk kedua ujungnya. Mubarak, Amir Kuwait, menjadikan Pangeran Muda Saudi di bawah perlindungannya dan memberi pendidikan dalam politik nyata dan pembuatan kebijakan luar negeri yang bijaksana. Mubarak membantu mengajarinya. Anak laki-laki itu juga diberi pendidikan agama yang keras, menjalani kehidupan Spartan, dan belajar seni perang dan bertahan hidup di padang pasir sejak usia dini.
Dia segera diberi kesempatan untuk menerapkan seni itu ketika orang-orang Turki menghasut keluarga Rashid, musuh tradisional Saudi, untuk menyerang Kuwait yang saat itu berada di bawah perlindungan Inggris. Sebagai tindakan pengalihan, Amir Kuwait mengirim Ibnu Saud yang saat itu baru berusia 20 tahun untuk mencoba merebut kembali Riyadh dari Rashid. Dia memimpin sekelompok kecil melintasi padang pasir hanya untuk mendapatkan serangan pertamanya dikalahkan. Pada usaha kedua, dengan sembunyi-sembunyi Ibnu Saud memasuki kota pada malam hari dan saat fajar membunuh Gubernur Rashid. Pada Januari 1902, ayahnya memproklamirkannya pada usia 21 tahun sebagai Gubernur Najd dan Imam Wahabi. Dia telah memulai restorasi Al-Saud kedua. Selama beberapa tahun berikutnya, dalam kampanye militer satu demi satu, Ibnu Saud mengukuhkan dirinya sebagai penguasa Arab Tengah yang diakui. Sekitar waktu itu, dia juga menjadikan dirinya sebagai pemimpin Ikhwan atau persaudaraan, sebuah gerakan baru para pejuang yang sangat religius yang penyebarannya cepat di Arab, memberi Ibnu Saud kumpulan tentara yang setia. Selama 1913 sampai 14, ia membawa Arabia Timur termasuk oasis Al-Hasa yang besar dan berpenghuni di bawah kendalinya. Dan karena penduduk di sana sebagian besar adalah Muslim Syiah, sementara orang Saudi adalah Sunni, dan bukan hanya Sunni tetapi juga dari sekte Wahabi yang ketat, ia memberikan perhatian khusus pada administrasi dan sekolah Al-Hasa, mengatur status Syiah dan mencegah pelecehan mereka. Terlepas dari ajaran Wahabisme, Ibnu Saud adalah seorang politikus yang cerdik, yang tahu bahwa kepentingan politiknya adalah untuk tidak terlalu jauh melanggar kepekaan kaum Syiah. Pada Desember 1925, pasukan Ibnu Saud, Ikhwan yang ganas, telah merebut Hijaz, tanah suci Islam, di sisi barat semenanjung berbatasan dengan Laut Merah. Di sana terletak pelabuhan Jeddah dan dua kota suci Mekah dan Madinah. Pada bulan Januari 1926 di Masjid Agung Mekah, setelah sholat berjamaah, Ibnu Saud memproklamasikan sebagai Raja Hijaz, menjadikan dinasti Saudi sebagai penjaga tempat-tempat suci umat Islam dunia. Maka pada usia 45, Ibnu Saud adalah penguasa Arab. Dalam periode seperempat abad, dengan berperang yang terampil dan politik yang cerdik, ia telah membangun kembali kekuasaan Saudi atas 1/19 luasan semenanjung Arab. Pemulihan hampir selesai. Tetapi kemudian para pejuang ekspansinya, Ikhwan, mulai mengkritik Ibnu Saud karena menjauh dari nilai-nilai Wahabisme. Mereka menyatakan bahwa alat-alat modern di kerajaannya seperti telepon, telegraf, radio, mobil, semuanya adalah alat iblis. Dan mereka dengan kejam mengkritik Ibnu Saud karena memiliki truk buatan kafir Inggris dan orang asing lainnya. Semakin membangkang, pada tahun 1927 mereka bangkit memberontak melawannya. Tetapi Ibnu Saud mengalahkan mereka. Pada tahun 1930 Ibnu Saud telah menghancurkan gerakan Ikhwan. Kontrol Ibnu Saud atas Arabia sekarang telah diamankan. Setelah itu, untuk melindungi dan meningkatkan bangsa yang telah ia bangun selama periode 30 tahunan, nama kerajaan diubah pada tahun 1932. Dari kerajaan Hijaz dan Najd menjadi nama yang dikenal saat ini, Arab Saudi. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta kejadian di sekitar kita. Salam.